Sobat Eksis, apa kabar? Perkenalan, nama kakak Wahyu Jatmiko, kakak tutor bahasa Indonesia di Bimbel Eksis. Di video kali ini kakak akan membahas TO13. Lengkapnya, tepatnya adalah materi penalaran umum. Oke, selamat menyimak dan tolong simak baik-baik. Oke, langsung saja. Nomor 1. Berdasarkan paragraf di atas, manakah simpulan di bawah ini yang paling benar? Oke, simpulan. Kalau teman-teman sempat lihat di video sebelumnya, kakak pernah bahas tentang simpulan. Simpulan ini simpelnya gini, teman-teman. Simpulan, kamu harus mencari hal yang sifatnya umum dari pilihan atau yang sifatnya luas. Maksudnya apa? Ya udah, dari teks nih, mana yang sifatnya umum? A. Membatik adalah melukis kain dengan canting yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan ritual. Atau B. Kegiatan ritual. Ini B hanya membahas ritualnya doang dalam menciptakan motif batik. Karena ritual hanya bagian dari menciptakan batik. Berarti dia sifatnya umum atau khusus? Khusus. Berarti dia bukan simpulan. Nah gitu cara nentuinnya. Terus yang C, proses pembuatan batik tidak main-main karena dilakukan dengan melibatkan seluruh indera rasa. Nah, indera rasa ini cuma membahas seluruh indera rasa. Yang D, proses pembuatan batik tidak main sehingga motifnya mengandung makna yang tersembunyi. Yang E, untuk melakukan batik serangkaian kegiatan. Nah, ini yang dibahas apa? Serangkaian kegiatan ritual. Jadi jawabannya antara A dan D yang sifatnya umum. Tapi lebih luas yang mana? Membatik adalah, nah lihat di sini ada kata adalah yang konteksnya definisi. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu. Jadi cara nentuin simpulan adalah cari yang paling luas. Oke, lanjut. Nomor 2. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang secara tersirat? Nah ini. Kalau tersirat berarti apa? Yang enggak ada, Kak. Bukan enggak ada, tapi tersembunyi. Jadi tersirat itu bukan yang enggak ada, Kak. Bukan. Tersirat itu ada tapi tersembunyi. Berarti ada tapi enggak kelihatan aja. Oke, memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas. Oke, kita baca dulu. Sejak dulu hingga kini, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi berkat berbagai temuan baru dalam bidang tersebut. Kajian-kajian baru muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan ketidaktuntasan dalam menyusun deskripsi bahasa. Di samping itu, perkembangan ilmu bahasa ini disebabkan juga oleh adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh para ahli bahasa dalam meneliti bahasa. Akhirnya perkembangan ini berpengaruh pada praktik pengajaran bahasa. Oke, berarti ini konteksnya kalimatnya apa? Karena ini makna tersirat, berarti kalian nyocokin atau mencocokkan dengan option yang ada. Oleh perkembangan pembelajaran bahasa ada nggak di teks? Jadi simpelnya gini ya teman-teman. Kalau kalian dapat soal tersirat, makna tersirat, ini makna yang tersembunyi, maksudnya apa? Dari teks apa yang kamu dapat? Benar di teksnya nggak tertulis, tapi kamu pasti dapat sesuatu dari teks itu yang tidak dijabarkan atau yang tidak ditulis di dalam teks. Nah itu yang namanya apa? Makna tersirat atau hal yang tersirat. Tidak tertulis tapi kamu dapat hal yang penting dari teks tersebut. Oke. Pelajaran ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada nggak waktu ke waktu? Oke. Mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oke. Perkembangan ada pembahasannya. Perkembangan ilmu bahasa, praktik pengajaran bahasa di sekolah. Ada nggak praktik pengajaran bahasa di sekolah? Mengaruhi pada praktik pengajaran bahasa. Ini pengajaran bahasa doang, nggak ada spesifik di sekolah. Hasil kajian bahasa selalu tidak memuaskan para pemakai bahasa sehingga terus-menerus melakukan penelitian. Ada ya? Oke.
Berarti tersurat bukan tersirat. C. D. Sampai saat ini belum ada deskripsi bahasa yang lengkap dan utuh yang didasarkan pada hasil kajian bahasa. Ada nggak yang lengkap utuh? Nggak ada ya? Oke, kita lihat. Berarti itu bisa saja tersurat. Yang E. Pengajaran bahasa tidak akan mengalami perubahan jika tidak ada kajian bahasa. Perkembangan dan kajian bahasa dibahas. Berarti itu tersurat. Berarti jawabannya yang D. Kenapa D sampai belum ada deskripsi? Karena gara-gara kan ini nggak ditulis sampai saat ini belum ada deskripsi bahasa yang lengkap dan utuh yang didasarkan pada hasil kajian bahasa. Gara-gara nggak ada deskripsi bahasa yang lengkap dan utuh, akhirnya apa? Timbul ketidakpuasan. Terus apa? Lahirlah perkembangan bahasa. Jadi seperti itu. Jadi kaitkan option dengan teks. Nah, ini D sangat berkaitan. Berarti 2 jawabannya yang D. Lanjut nomor 3. Teksnya ada 2 teks. Nomor 3. Langsung kita jawab. A. Pernyataan yang paling sesuai dengan kedua teks tersebut adalah. Nah, berarti kalau soalnya pertanyaan yang sesuai, pertanyaan yang tidak sesuai, pernyataan yang sesuai, pernyataan yang tidak sesuai, mau nggak mau kita harus baca teksnya terlebih dahulu. Oke, baca dulu. Saya bacakan. Teks 1. Sungguh pun sudah ada program yang namanya Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Masih banyak anak Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah, angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang yang terdiri atas. Nah, ini cara cepat baca sebenarnya. Jika pertanyaannya tidak ada data, ini nggak usah dibaca data-data. Kali ini lama-lama ini langsung aja. Intinya apa? Sungguh pun sudah ada program namanya Bantuan BOS, masih banyak anak Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan di sekolah dan menengah, di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan angka resmi, penyebaran angka nggak usah dibaca. Paham ya maksudnya ya? Karena intinya apa? Masih banyak yang mengalami kesulitan. Jadi tentuin aja inti dari teksnya ngebahas apa. Jadi kalau angka-angka ini sebenarnya sifatnya hanya penjabaran, berarti nggak terlalu penting, nggak usah dibaca. Seperti itu. Teks 2. Salah satu penyebab lancarnya penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bandung adalah adanya bantuan dukungan BOS yang dikucurkan sejak tahun 2005. Masuk ke tahun 2009, program BOS mengalami perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi dari yang semula untuk perluasan akses menjadi peningkatan kualitas. Jumlah siswa meningkat, lagi nih. Ini penjabaran. Jadi ini kalau kamu baca buang-buang waktu nih, nggak usah dibaca. Paham ya cara ngerjainnya gitu biar kamu bisa save time lumayan. Oke. Jadi intinya ngebahas apa? Kedua teks mengungkap kegagalan BOS. Apa kegagalan BOS dua-duanya? Teks 1 saja ya yang kegagalan BOS tuh. Karena walaupun udah ada BOS masih apa? Masih banyak anak Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Kalau teks 2 mengalami perubahan tujuan, berarti apa? Tadinya perluasan akses menjadi peningkatan kualitas, berarti gara-gara BOS membantu dong. Oke. Berhasil dia di Kabupaten Bandung berkat dana BOS. Berarti A kurang tepat. B salah juga karena kedua teks tersebut mengungkap keberhasilan BOS. Teks 1 mengungkap kegagalan BOS. C. Teks 1 mengungkap kegagalan BOS, sedangkan teks 2 mengungkap keberhasilan BOS. Oke, bisa. C kita tahan. Jangan langsung kamu ini ya ngerjain bahasa Indonesia. Oh, Kak, C bisa Kak, langsung kamu coret. Kamu nggak baca D sama E, itu salah ngerjain bahasa Indonesia seperti itu juga. Karena bahasa Indonesia cari yang paling benar. Kamu udah yakin nih A benar, option B sampai E nggak kamu baca, itu salah ngerjain bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi semua option dibaca, cari yang paling benar. Kita lihat yang D. Teks 1 mengungkapkan keberhasilan BOS. Enggak ya, kebalik. Karena teks 1 kegagalan BOS, bukan keberhasilan. Teks 1 mengungkap akibat kegagalan BOS, sedangkan teks 2 mengungkap penyebab keberhasilan BOS. Oke. Lihat. Ini bisa apa enggak kita lihat? Teks 1 akibat atau bukan? Akibat kegagalan BOS. Akibatnya apa?
Banyak anak Indonesia yang akibat kegagalan bos bisa. Tapi kita lihat teks 2, penyebab keberhasilan bos. Penyebab bos itu merupakan apa? Akibat, karena dia dasar, bukan penyebab. Berarti yang E juga salah, karena E ini apa? Penyebab keberhasilan bos, padahal bukan penyebab, tapi akibat keberhasilan bos. Akibat keberhasilan bos tadinya cuma perluasan menjadi peningkatan. Ya kan seperti itu. Berarti nomor 3 jawabannya yang paling tepat ya. Lanjut nomor 4. Berdasarkan teks 1, jika dana bos dapat disalurkan dengan maksimal, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Sebenarnya ya udah, berarti ini karena ini satu kegagalan ya. Berarti ini kalau dana bos dapat disalurkan dengan maksimal, berarti keterbalikannya, kebalikan dari kegagalan. Berarti apa? Anak Indonesia kesulitan enggak? Ini karena gagal. Berkurang angka pemelihara. Berkurang angka penurunan siswa. Ya jawabannya yang B. Kenapa berkurangnya angka penurunan siswa yang putus sekolah? Kurangnya angka penurunan siswa perlu apa? Atau yang D, berkurangnya angka penurunan siswa yang putus sekolah. Berkurangnya angka penurunan siswa yang putus sekolah. Kalau ini kita kaji ya makna di option B. Berkurangnya angka penurunan. Kalau angka penurunan siswa yang putus sekolah berkurang, berarti otomatis apa? Naik. Berarti karena kenapa naik? Ya karena apa? Kan ini kalau jika ini pengandaian, berarti dia melenceng dari teks. Disalurkan dengan maksimal, otomatis kebalikannya. Orang atau anak akan mudah mengakses pendidikan. Akibat mudah mengakses pendidikan, otomatis apa? Angka penurunan siswa akan bertambah. Yang putus sekolah kan berkurang. Jadi jawabannya yang paling tepat yang B. Jadi hati-hati mencerna ini bahasanya sengaja diputar-putar. Memang seperti ini. Soal SBM bahasa Indonesia, UTBK bahasa Indonesia, soal UTBK bahasa Indonesia. Harus bisa mencerna makna kalimat dengan baik. Soal nomor 5, berdasarkan tes 2, manakah simpulan yang paling benar? Perhatikan option B-nya baik-baik. Paragraf teks 2 yang ditanyakan adalah teks 2. Baca, silakan baca soal ini untuk kalian. Kalau sudah baca, silahkan disimpulkan. Apa sih simpulan teks 2? Kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan isi jawaban kalian di kolom komentar. Sekian dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.